Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Hari ini kita akan belajar dari rumah melalui tontonan video pembahasan soal-soal yang telah kalian catat di BDR sebelumnya. Oke, di sekolah kita telah belajar sampai contoh soal 8. Hari ini kita akan bahas contoh soal 9 dan seterusnya. Ibu harapkan kalian sudah mencatat apa yang diperintahkan kemarin atau sebelumnya, BDR sebelumnya, sehingga pada saat menonton video ini kalian tinggal membuka kembali catatan yang telah kalian catat. Oke, kita lanjut ke contoh soal 9. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke contoh soal 9. Nah, di contoh soal 9, jika diketahui x kurang 1, 2x, 4x kurang 3 adalah 3 suku barisan aritmatika. Tentukan nilai x-nya, nilai A atau suku pertama, nilai B atau nilai beda, kemudian rumus suku ke N, dan U ke-15. Nah, biasanya anak-anakku sekalian selalu menemukan barisan aritmatika tuh seperti ini: 2, 5, 8, 11, titik-titik berupa angka. Sedangkan di soal ini dia berupa variabel, yaitu x kurang 1, 2x dengan 4x kurang 3. Makanya pada soal dia menanyakan, tolong tentukan nilai x-nya. Nah, bagaimanakah cara menentukan nilai variabel? Yang perlu Anandaku ingat bahwa barisan aritmatika itu mempunyai ciri khas, yaitu ada nilai beda. Beda itu apa, Bu? Suku sesudah kurang suku sebelum, atau U2 kurang U1, atau U3 kurang U2, atau seterusnya U4 kurang U3. Nah, kebetulan karena cuman sampai ke barisan ketiga atau ada 3 aja bilangannya, maka Ibu akan berhenti sampai U3 kurang U2. Nah, ini UN dikurang UN min 1, suku sesudah kurang suku sebelum. Nah, untuk menjawab bagian A, Ibu akan menggunakan ciri khas ini. Ibu akan menggunakan ciri khas beda, yaitu U2 kurang U1 itu sama saja dengan U3 kurang U2. Siapa U2 itu, Ibu? Nah, ini adalah U1, ini adalah U2, dan ini adalah U3. U2 itu adalah 2x, maka kita akan tulis 2x dikurang U1 itu adalah x kurang 1 dalam kurung x kurang 1. Ingat dikurungin ya, karena kurang ini bukan hanya punya depan, tapi punya semua yang ada di dalam. Kemudian U3 adalah 4x dikurang 3. Kemudian dikurang U2-nya kita masukkan lagi 2x dalam kurung 2x. Kemudian kita minusnya kita kali masuk, jadi 2x dikurang x, min ketemu min jadi positif 1. Turunkan lagi 4x, turunkan lagi kurang 3, kali masuk minnya jadi min 2x. Nah, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Yang kita kurangi itu yang sejenis, jangan yang nggak sejenis. Berarti 2x kita kurangi dengan x. Kalau tidak ada koefisiennya berapa? Berarti koefisiennya 1. Berarti 2 kurang 1, berarti 1x atau x saja. Tambahnya kita turunkan, satunya kita turunkan. Sama dengan kita turunkan, kemudian 4x dikurang 2x, berarti 2x, 4 kurang 2. Jangan kurang dengan 3, karena 3 ini nggak punya x, baru kita tulis min 3. Nah, sekarang kita sudah punya seperti ini. Yang x kumpulkan sama yang x, berarti x ini kita tulis tuan rumah, yang bertamu 2x, pindah ruas jadi minus 2x. Jadi x sama x kumpulkan, kemudian sama dengan turunkan. Tuan rumah min 3, yang bertamu 1, satunya pindah ruas, min 1. Jadi x sama x, konstanta sama konstanta. Ingat tuan rumahnya x, pindah ruas 2x, berarti min. Kemudian tuan rumahnya min 3, kemudian yang bertamu 1, jadi min 1. Sehingga x dikurang 2x, 1 dikurang 2 itu min 1 atau min x. Dan min 3 min 1, utang 3, utang lagi 1, berarti min 4. Min ketemu min positif, jadinya x sama dengan 4. Terjawab sudah, nilai x sama dengan 4. Oke, jadi untuk menjawab soal-soal begini, ingat selalu Ananda sekalian,
perlu menggunakan rumus beda. Jadi selalu bergerak dari beda, yaitu sesudah kurang sebelum. U2 kurang U1, U3 kurang U2. Selalu gunakan itu untuk mencari nilai variabelnya terlebih dahulu. Kalau sudah dapat nilai variabelnya, Ananda akan mudah menjawab bagian B. Nah, untuk bagian B, yaitu nilai A, ya. Nilai A itu kan adalah suku pertama. Suku pertama di soal itu adalah X kurang 1. Kita tulis di sini X kurang 1. Berarti X-nya tadi sudah ada, yaitu 4. Berarti 4 dikurang 1. Jawabannya 4 kurang 1, 3. Sehingga nilai A adalah 3. Oke, kita lanjut ke bagian C. Kita mencari nilai B. Oke, bagian C adalah nilai B. Oke, kalau tadi mencari nilai A, sekarang mencari nilai B. Nah, B itu kan U2 kurang U1 aja udah cukup ya. U2 kurang U1 tadi sudah kita peroleh di sini. Kalau kita teruskan U2 kurang U1 itu adalah X tambah 1. Ini tadi, kemudian ini, kemudian ini. Jadi kita bisa pakai X tambah 1 ataupun hasilnya 2X kurang 3. Kalau 2X kurang 3 itu artinya U3 dikurang U2. Nanti hasilnya apakah sama? Ya, sama aja. Kalau kita coba dulu ya, X tambah 1 kita masukkan di sini. U2 kurang U1 nilainya adalah X tambah 1. Kemudian X-nya kita dapat adalah 4 tadi. Berarti 4 tambah 1, kemudian jawabannya adalah 5. Jadi nilai B-nya 5. Oh Bu, bagaimana kalau B-nya kita pakai yang U3 kurang U2? Nah, U3 kurang U2 tadi, ini kan U3 kurang U2, ini, kemudian hasilnya adalah 2X dikurang 3. Jadi kita boleh tulis 2X kurang 3. Kita membuktikan apakah hasilnya sama, 5 nih. 2X-nya tadi kita sudah dapat 4, kita masukkan X-nya 4, kemudian kurang 3. Berarti 2 kali 4, 8 dikurang 3. Hasilnya juga sama, yaitu 5. Jadi B-nya sama aja. Kamu mau pakai U2 kurang U1, ambilnya di sini ya, jangan sampai yang di sini, karena kalau di sini ini sudah pindah ruas. Jadi kita ambil X tambah 1 atau 2X dikurang 3. B-nya bernilai sama, yaitu 5. Nah, kita lanjut lagi mencari bagian D. Jadi nilai X sudah dapat, kemudian nilai A sudah dapat, nilai B, kemudian kita masuk ke bagian D, yaitu rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu artinya adalah UN. UN itu rumusnya A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya sudah ada? A-nya sudah ada, nilainya berapa? 3. Ditambah N kurang 1, B-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada 5. Ingat ya, nilai A sama B bukan nilai X. Kemudian 3 ditambah 5-nya kita kali masuk 5N, 5-nya kita kali masuk lagi dengan min 1 berarti min 5. Seperti biasa kita akan menulis N dulu, berarti 5N, 3 kurang 5. Kalau 5 kurang 3 itu 2, 3 kurang 5 berarti min 2. Dapatlah rumus suku ke N adalah 5N kurang 2. Oke, kita lanjutkan. Setelah mendapatkan rumus ke N, kita bagian ke E langsung. Bagian ke E itu adalah mencari U15. U15 kalian bisa menggunakan A ditambah 14B atau bisa menggunakan rumus UN tadi. Kita pakai A tambah 14B dulu ya. A itu adalah 3, kita tulis 3 tambah 14, B itu adalah 5, kita masukkan 5, sehingga 3 ditambah 14 kali 5 itu adalah 70. Berarti jawabannya adalah 73. Itu kalau kita menggunakan rumus umum. Kalau kita menggunakan rumusnya langsung, yaitu U15, berarti N-nya itu kita ganti 15. Berarti 5 dikali 15 dikurang 2. 5 kali 15 itu 75. Kita kurangkan 2. Jawabannya adalah 73. Jadi sama saja kamu mau menggunakan rumusnya yang sudah kamu dapat atau rumus umumnya, yaitu U15 adalah 73. Nah, kira-kira itulah pembahasan dari contoh soal
ke 9. Jadi di contoh soal 9 ini dan contoh soal 10 nanti yang kalian pelajari adalah barisan aritmatika tapi nggak berupa bilangan, tapi berupa variabel. Ada variabel-variabel di dalam. Bagaimanakah caranya? Ya seperti ini. Kita pasti menggunakan inti dari barisan aritmatika, yaitu nilai beda. Beda itu adalah U2 kurang U1, U3 kurang U2. Kenapa cuma sampai di situ, Bu? Kenapa nggak U4 dikurang? Karena barisannya kebetulan cuma diberikan 3 suku. Jadi yang perlu kamu ingat, oh barisan aritmatika selain eliminasi substitusi yang kayak kemarin itu, ternyata ada juga barisan bilangan tapi dia mengandung variabel. Cara mengerjakannya melalui nilai beda. Nanti ketemu variabelnya. Setelah ketemu variabelnya, kamu dapat mencari nilai A-nya atau suku pertamanya, kemudian mencari nilai B-nya atau nilai bedanya, dan lain-lainnya. Oke? Ibu rasa untuk contoh soal 9 cukup untuk dipahami. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal 10. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 10. Sudah ada di layar kalian, yaitu sekarang dalam bentuk Y, variabelnya dalam bentuk Y. Dasarnya sama saja ya, 3 suku barisan aritmatika. Berarti ini akan kita sebut U1, ini kita sebut U2, dan ini kita sebut U3. Untuk mencari nilai Y, kita jawab langsung saja bagian A. Berarti untuk mencari nilai Y, kita masih menggunakan beda, yaitu U2 kurang U1 dan U3 kurang U2. Karena kebetulan cuman 3 suku, kita masukkan U2-nya. U2-nya 8 tambah Y, kita tulis 8 tambah Y. Dikurang U1-nya, kebetulan di sini 3Y, kita tulis 3Y. Kemudian U3-nya adalah 4, kemudian kurang U2-nya di sini adalah 8 tambah Y, dalam kurung 8 tambah Y. Jangan lupa selalu ya dikurungin belakangnya. Ini juga dikurungin aja dulu. Kemudian kita kali masuk, berarti 8 tambah Y, kita tulis kembali. Ini min 3Y. Kemudian ini 4, kurangi, kali masuk min 8, kali masuk lagi min Y. Oke, sekarang kita sederhanakan, kita jumlahkan yang sejenis atau kita kurangkan yang sejenis. Ini sejenis nih, Y sama Y. 8 kita tulis kembali. Kamu punya uang 1, utangnya 3, atau 1 kurang 3, min 2Y. Kemudian 4 dengan 8 nih sejenis, Y-nya nggak punya pasangan. 4 kurang 8, 8 kurang 4 itu 4. Kalau 4 kurang 8 berarti dibalik min 4. Kemudian min Y. Nah, selanjutnya kumpulkan Y sama Y. Berarti min 2Y akan bertemu dengan min Y. Berarti pindah ruas jadi tambah Y gitu. Kemudian tuan rumahnya min 4 di sebelah kanan. Yang bertamu 8, berarti min 8. Kenapa min? Karena pindah ruas. Ya, min 2Y, min Y pindah ruas jadi tambah. Tuan rumahnya min 4, 8 pindah ruas jadi min 8. Min Y, min 2Y ditambah Y, utang kamu 2, bayarnya cuma 1, berarti masih ada utang 1, berarti sama dengan min 4, min 8, min 12. Sehingga kita ambil kesimpulan Y sama dengan min bagi min positif, jadi Y sama dengan 12. Selesai, Y-nya adalah 12. Kita dapat variabel Y-nya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B. Ke bagian B adalah mencari nilai A. Nilai A. Nilai A itu apa? A itu kan U1. U1 itu apa tadi? 3Y. Berarti 3Y atau 3 dikali Y-nya sudah ada 12. Kali 12, jawabannya 3 kali 12, 36. Berarti nilai A adalah 36. Oke, kita lanjut lagi bagian C. Bagian C mencari nilai B. C, kita taruh di sini aja ya. C mencari nilai B. Nah, nilai B tadi kita bisa pakai yang U2 kurang U1. Nah, U2 kurang U1 itu ini ya. Ini berarti sebelum dipindah ruaskan. Jadi kita bisa copot di situ menjadi 8 dikurang 2Y. Nah, 8 dikurang
2 dikali Y-nya berapa? 12, masukkan. Berarti 8 dikurang 2 kali 12 itu 24. Berarti 8 dikurang 24 min 16. Oke, nilai B sama dengan, langsung kita tulis B sama dengan min 16. Kamu mau gunakan pakai yang U3 dikurang U2 juga boleh. Boleh gunakan U3 kurang U2 ini, yaitu nanti min 4 dikurang Y, sama aja. Min 4 dikurang Y, Y-nya kan 12. Jadi min 4 min 12, utang 4, utang 12. Berarti utangnya juga sama 16. Jadi Ibu cuman ambil yang U2 kurang U1 ya, Ibu tulis. Kamu boleh nulis sendiri yang U3 kurang U2. Bagian D sekarang. Rumus UN. Rumus suku ke N. Nah, untuk rumus suku ke N, Ibu pakai UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya kita masukkan. A-nya tadi sudah ada di sini 36. 36 ditambah N kurang 1, B-nya min 16. Tulis min 16. Ini kali ya. Kemudian 36 min 16 dikali N, berarti min 16 N. Min 16 dikali min 1, min kali min berarti positif 16. Sehingga min 16N kita tulis dulu. Kemudian 36 tambah 16 ditambah nih, berarti 6 tambah 6 itu 12, 2 simpan 1, 3 tambah 1 itu 4, 4 tambah 1 5, jadi 52. Oke, berarti rumus UN-nya adalah min 16N tambah 52. Selesai. Oke. Sip, bagian D selesai. Kita lanjut ke U22. Nah, ini karena bagian A, B, C, D, Ibu E-nya di sini saja ya. E-nya U22. Ya. Ibu mau pakai kayaknya besar ya. Kalau Ibu harus kali ini Ibu pakai A ditambah N, berarti 21B. Ibu pakai ini aja deh. A-nya berapa tadi? 36 ditambah 21 dikali B-nya adalah min 16 dalam kurung min 16. Berarti 36 plus kali min itu min, kita cari 21 dikali 16. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, dijumlahkan 6 3 3. Jadi 36 dikurang 3 36. Nah, 36 mati, berarti 300 ya, tapi minus, jadi minus 300. Berarti U22 nilainya adalah minus 300. Kamu pakai rumus suku ke N juga sama kok jawabannya, pasti nanti dapatnya adalah minus 300. Oke, 2 contoh untuk soal yang bertipe seperti ini. Harapannya semoga Ananda paham. Jika kurang paham, ulangi lagi, nonton lagi videonya berkali-kali. Ini enaknya nonton video, Ananda sekalian bisa ulang berkali-kali. Kalau nggak paham bisa pause, bisa ulang lagi, ngerti lagi gitu. Kalau misalkan penjelasan dalam kelas kan Ananda otomatis cuma 1 kali merekam. Kalau ini bisa berkali-kali Ananda tonton kembali. Oke, contoh soal 9 dan contoh soal 10 Ibu rasa cukup. Jadi kalau ada soal yang memuat variabel, intinya kalian harus menggunakan ciri khas dari barisan aritmatika, yaitu menggunakan rumus beda ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal ke-11. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 11. Nah, sekarang menentukan banyaknya bilangan asli antara batasan tertentu yang habis dibagi 3. Kita langsung aja ya jawab bagian A. Oke, di antara 20 dan 300. Jadi kamu pikirkan bilangan di antara ini yang habis dibagi 3, yang paling dekat. Jangan 18 itu di bawahnya 20. Berarti kita akan buat barisan bilangannya dulu. Barisan bilangannya dulu. Apa? Berarti 21 habis nggak dibagi 3? Ya habis, itu kan perkalian 7 ya.
7 kali 3 21, atau nanti Ibu sebutkan ciri khasnya. 21 kemudian tambahkan 3 berarti 24. 24 tambah 3 berarti 27. 27 kan habis dibagi 3. Titik titik titik. Nah, 300 habis dibagi 3. Tapi kalau ada bahasa di antara berarti 300 tuh enggak masuk. Berarti kurangi 3. 300 dikurangi 3 itu 1 4 kok 1 4 200. Salah. Berarti 300 dikurangi 3 berarti 200 berapa? 97. Nah, karena kalau tambah 3 kan 300. Nah, ada juga ciri khas, ciri bilangan habis dibagi 3. Nah, ciri bilangan habis dibagi 3 itu adalah digitnya, jumlah digitnya. Oke, sekilas info ya. Jumlah digitnya, Ibu hapus dulu. Jumlah digitnya habis dibagi 3, itu ciri khasnya. Contoh, 21 itu habis loh dibagi 3. Habis dibagi 3. Kenapa bisa? Karena selain perkalian yang sudah kamu hafal tadi, ternyata 2 tambah 1 itu 3. Jumlahnya 3. 3 itu habis dibagi 3. Kemudian 24 juga habis dibagi 3 karena 2 tambah 4 itu 6. Jumlahkan digitnya 6. 6 habis dibagi 3. Nah, kemudian 297 betul nggak habis dibagi 3? 2 ditambah 9 ditambah 7. 2 tambah 9 itu 11 ditambah 7 18. Masih nggak tahu lagi 1 tambah 8. 1 tambah 8 itu juga 9. 9 habis nggak dibagi 3? Iya, makanya dia berhenti di 297. Yang jelas harus di antara 20 dan 300. Jangan ambil lewat dari 300 ataupun di bawahnya 20. Nah, dari sini baru kamu bisa ngerjakan setelah ketemu barisan ini ya. Nah, anakku, setelah ketemu barisan ini baru kamu bisa ngerjakan, yaitu nilai A-nya 21. Nilai B-nya dari tadi kau tambahkan 3 kan, karena habis dibagi 3 berarti 3. Kemudian nilai UN-nya, kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian nilai UN-nya itu adalah suku terakhirnya 297. Nah, kita mencari apa sih, Bu? Mencari nilai N. Jadi kalau mencari banyaknya itu berarti kita mencari nilai N. 297 itu 21 sampai 297 itu ada berapa? Oke, kita lanjut. Berarti kita akan mencari nilai N berapa banyaknya ya. Nah, kita masuk ke rumus. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya sudah ada 21, nilainya adalah 297. A-nya masukkan 21 ditambah N kurang 1, B-nya ada di sini 3. Tulis 3 sama dengan 297. Kemudian kita kali masuk 21 ditambah. Oke, 3 dikali N, 3N. Dikurang 3 kali 1, min 3 ya. Sama dengan 297. Kemudian 3N kita tulis dulu. Kemudian 21 kurang 3 itu berapa? Ya, 18 ya. Oke, kemudian 297. Nah, 3N kita usir pelan-pelan, ini 18-nya pindahkan. 297 dikurang 18. 3N sama dengan, jadi jangan lompatkan langsung 3-nya, 18 dulu pindahkan. 297 kurang 18 berarti 9 ya. 17 dikurang 8 nggak bisa. 17 kurang 8 9. 9 tadi udah pinjam 1 jadi 8. 8 kurangi 1 7. 279 berarti N sama dengan 279 dibagi 3. Oke, ini tinggal kita bagi aja. 2 kan nggak bisa dibagi 3, berarti 27 dibagi 3 itu 9. 9 bagi 3 3. Jadi berapakah banyaknya bilangan ini? Ada 93 bilangan. Jadi kalau ditanya banyaknya bilangan asli antara 20 dan 300 yang habis dibagi 3 ada berapa? Ada 93 bilangan. Kalau kamu data 21, 24, 27 sampai 297 itu ada 93 bilangan. Oke? Jadi Ibu rasa bagian A cukup, kita lanjut ke bagian B. Bagian B kita buat lagi barisan bilangannya.
Ini kita tandai dulu ya. N-nya 93 bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian B. Barisan bilangannya. Oke, antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Nah, kamu harus tahu dulu kalau ciri-ciri habis dibagi bilangan 3 itu, ini saya tandai. Ibu tandai nih. Itu adalah jumlah digitnya habis dibagi 3. Tapi kalau ciri-ciri habis dibagi 5, apa ciri khasnya, Bu? Ciri-ciri habis dibagi 5, kita tulis ciri-ciri bilangan habis dibagi 5. Nilai satuannya, kamu kan tahu satuan puluhan, ratusan ya. Nilai satuannya itu 5 atau 0. Nah, selain angka itu nggak bisa habis dibagi 5. Belakangnya 2, Bu, bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa. Nah, 100 itu habis dibagi 5, tapi karena di antara berarti 100 itu nggak masuk. Di tengah-tengahnya, berarti 100 berikutnya ada 101, Bu. Ya enggak dong, belakangnya 1. Berarti belakangnya harus 5, berarti 105. Kemudian habis 105, 106, 107, 108, enggak, 110, karena belakangnya harus 5 atau 0. Berarti 115. Dan seterusnya berhenti sebelum 300. Berarti 295. Kenapa nggak 299, Bu? Emang 9 bisa dibagi 5? Enggak kan? Belakangnya harus 5 atau 0. Makanya berhentinya 295. Karena masih di bawah 300. 300-nya nggak masuk. Padahal kan 300-nya habis dibagi 5. Iya kan, bilangnya di antara gitu. Kalau di antara berarti tidak masuk 100 dan 300. Nah, sehingga kita dapat jawab A-nya berapa? A-nya 105. B-nya berapa? B-nya 5 karena kelipatan 5. UN-nya berapa? UN-nya 295. Nih A-nya, B-nya tahu, 295 UN-nya. N-nya yang ditanya. Oke, kita kerjakan. Kita tulis di sebelah sini aja biar muat ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya tadi 105. Ini sama dengan berapa? 295. 105 ditambah N kurang 1, tulis kembali. B-nya tadi sudah ada 5, sama dengan 295. Kemudian 105 ditambah 5 kali N, 5N. 5 kali min 1, min 5. 295. Kemudian 5N, 105 dikurang 5, berarti 100, sama dengan 295. Ibu pindahkan lagi ke sini. Berarti yang dipindahkan ke sebelah itu 100 dulu, berarti 5N tetap. Kemudian tuan rumahnya 295 dikurangi 100, berarti 5N sama dengan 195. N sama dengan 195 dibagi 5. Nah, kita bagi 195 dibagi 5. 19, 1 kan tidak bisa dibagi 5. 19 bagi 5, 3 kali 5, 15. Kurang 9 kurang 5, 4. 5-nya turun, 45. 45 bagi 5, 9. 9 kali 5, 45. 0. Jadi jawabannya 39. Jadi ada berapa banyak bilangan di antara itu yang habis dibagi 5? Ada 39 bilangan. Selesai untuk bagian B. Oke, yang untuk bagian C kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk bagian C kita bisa belajar sendiri, mandiri, ataupun nanti Ibu lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Karena mengingat waktu durasinya cukup panjang, akan sangat sulit jika diupload, maka Ibu rasa 3 contoh soal yang sudah dibawakan semoga dapat dipelajari dan dipahami, karena berikutnya Ibu hanya akan memeriksa catatan dan memberikan soal di sekolah tentang materi yang sudah kita bahas hari ini untuk mengecek apakah kalian paham atau tidak. Selamat belajar dari rumah, semoga sehat selalu dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.